Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Muzamil, mahasiswa STEBI Aljabar semester 1. Nomor induk mahasiswa 60202250236. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang telaah pemikiran kalam Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tauhid atau Kalam yang diampu oleh Bapak Januari Akwarta P. Esos Emsos. Kedua tokoh ini muncul sebagai respon terhadap kemunduran peradaban Islam dan dominasi Barat. Namun, dengan fokus dan pendekatan yang berbeda, Muhammad Abduh lahir di Mesir tahun 1849, meninggal pada tahun 1905. Pelopor modernisme Islam fokus pada reformasi internal melalui pendidikan dan hukum. Muhammad Iqbal lahir di India atau Pakistan tahun 1877, meninggal pada tahun 1938. Filsuf dan penyair pembaharu, fokus pada rekonstruksi spiritual dan pembangunan diri yang dinamis. Pemikiran kalam Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berupaya membebaskan akal umat Islam dari taklid buta atau jumud dan fatalisme. Kedudukan akal. Menganggap akal sebagai karunia tertinggi yang wajib digunakan. Tidak ada konflik hakiki antara akal dan wahyu. Wahyu berfungsi memadu akal pada hal-hal yang tidak terjangkau. Pintu ijtihad. Menekankan bahwa pintu ijtihad terbuka lebar, solusi bagi masalah modern lalu dicari melalui interpretasi baru terhadap Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar mengikuti ulama masa lalu. Qada dan Qadar. Menolak penafsiran yang bersifat fatalistik. Qadar diartikan sebagai hukum alam sunnatullah. Manusia memiliki kebebasan untuk ikhtiar, sehingga wajib berjuang dan berusaha. Pemikiran kalam Muhammad Iqbal, dinamisme dan kudi. Muhammad Iqbal berupaya membangun kembali semangat dan eksistensi dari umat Islam. Konsep kudi atau eksistensi diri atau ego, ini adalah jantung pemikiran kudi adalah pembangunan diri yang kuat, aktif dan sadar potensi. Menghilangkan kudi atau kudi dianggap sebagai penyebab kelemahan umat. Tuhan dan alam semesta. Tuhan adalah ego mutlak yang dinamis dan terus menciptakan alam semesta, adalah suatu proses penciptaan yang berkelanjutan. Dinamisme hukum. Menafsirkan hukum Islam atau syariat sebagai prinsip dinamis yang memerlukan gerakan ijtihad agar relevan dengan zaman, yang menentang statisme atau jumud dalam hukum. Perbandingan kedua tokoh ini dari aspek penyebab kemunduran. Muhammad Abduh taklid buta, pendidikan jumud, fatalisme atau qadar. Sedangkan Muhammad Iqbal fatalisme spiritual, kehilangan kudi atau eksistensi diri. Yang kedua, solusi atau jalan keluar. Menurut Muhammad Abduh, reformasi pendidikan dan ijtihad rasional dan hukum. Sedangkan Muhammad Iqbal, rekonstruksi filosofis dan dinamisme diri atau kudi. Pendekatan utama, rasional dan hukum atau fikih, filosofis atau spiritual harokah. Relevansi, reformasi institusional, modernisasi kurikulum, motivasi, aksi, filsafat, eksistensi diri. Kesimpulan, kedua tokoh telah meletakkan landasan kuat bagi pembaharuan pemikiran Islam modern. Muhammad Abduh memberikan dasar bahwa Islam adalah agama yang rasional, kompatibel dengan ilmu pengetahuan, dan terbuka terhadap perubahan melalui ijtihad. Muhammad Iqbal memberikan dasar bahwa Islam adalah agama yang dinamis, mendorong aksi, dan mewajibkan umat untuk memiliki ego yang kuat dan terlibat aktif dalam peradaban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.